wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fitri dengan NIM 1325013. Saya dari kelompok 1 dan ini anggota saya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan asal-usul sejarah bahasa Indonesia dalam matkul Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Olivia Mustika, SPD, MPD, GR. Check it out. Untuk pertama kalinya perwakilan Indonesia mendapat kesempatan berpidato. Bahasa Indonesia akhirnya berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi. Pertama kalinya bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam sidang konferensi umum ke-43 UNESCO. Asal-usul bahasa Indonesia. Zaman dahulu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa komunikasi di Kepulauan Nusantara, menjadi dasar bagi bahasa yang akan berkembang menjadi bahasa Indonesia. Pada abad ke-7 hingga ke-13, bahasa Melayu dipengaruhi oleh interaksi dengan perdagangan asing dan budaya asing, memperkaya kosakata dan struktur bahasa. Pada abad ke-20, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda menentukan perannya dalam identitas nasional. Ada pengaruh bahasa daerah. Yang pertama ada kosakata baru dari daerah, yang kedua struktur bahasa yang kaya, yang ketiga variasi dialek yang unik. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia yang berkembang dari bahasa Melayu diresmikan sebagai persatuan negara dengan adanya satu bentuk baku. Bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi yang lebih efektif di seluruh Indonesia, menghubungkan berbagai suku dan budaya. Perkembangan bahasa Indonesia di era kolonial. Pada tahun 1600-an, bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia mulai diadopsi dalam perdagangan dan komunikasi antar suku. Dalam tahun 1800-an, selama pendudukan kolonial Belanda, bahasa Indonesia mulai diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan dalam administrasi. Pada tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi momentum penting bagi penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Peran bahasa Indonesia dalam globalisasi. Bahasa Indonesia semakin berperan penting dalam interaksi global, menciptakan peluang dan tantangan baru. Pertama, penggunaan di media sosial. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam berbagai platform di media sosial, kemungkinan komunikasi yang lebih luas dan cepat. Yang kedua, bahasa di beberapa negara. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa kedua di negara-negara tertentu, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, pertukaran budaya. Bahasa Indonesia mendorong pertukaran budaya dan pendidikan, memperkaya pengalaman belajar dan kolaborasi antara bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional, menjaga keberagaman budaya. Melalui pengumuman bahasa ini, kita dapat saling memahami dan menghargai warisan budaya di Indonesia. Cek it out.